Halo, selamat malam. Saya ingin cerita sedikit lagi ya, tambahan mengenai ilmu kebal ya. Jadi biasanya kalau orang yang mempunyai ilmu kebal itu biasanya senjata tajam atau pisau yang ada di rumahnya itu tumpul ya. Jadi ikutan tumpul. Bukan karena dia tumpulin, dia sengaja tumpulin, bukan seperti itu. Tapi terasa tumpul. Jadi ini sharing. Bukan berarti saya kebal ya, saya cerita begini. Ini pengalaman atau ceritalah dari beberapa orang aja, anggap seperti itu. Nah biasanya di rumah misalnya kayak ada pisau, ada golok, ada cutter, ada silet, itu secara otomatis menjadi tumpul. Tetapi dalam catatan menjadi tumpulnya itu jika di badan dia ya. Seperti kalau kita gores tuh seperti licin gitu. Biasanya kalau misalnya kita punya pisau kan, kalau kita gores ke wajah, ke kulit lah intinya, itu seperti sakit kan, pedih. Kalau ini enggak, jadi seperti ibaratnya hanya seperti penggaris yang lewat, tidak terasa tajam, seperti licin tumpul. Nah itu ciri-ciri biasanya di rumahnya jadi tumpul. Tetapi kalau pisaunya tetap, kalau kita coba misalnya benar-benar tajam ya, kita coba ke kertas, dia akan tetap licin ya, dia akan tetap tajam maksudnya. Jadi dia akan tajam, tetap bisa slice kertas. Nah, perlu diketahui ya, kalau misalnya pisau yang tajam itu harus bisa slice kertas HVS ya. Jadi bukan kertas yang tebal seperti karton. Ini kan karton nih. Nah ini tebal nih. Biasanya pisau tumpul agak tumpul, bukan tumpul, tidak terlalu tajam, itu masih mampu menggores. Tetapi kalau pisau yang seperti tadi digunakan ke kertas HVS atau kertas buku tulis, dia tidak akan mampu, tidak akan bisa men-slice. Nah kalaupun mampu nanti robeknya pun seperti dipaksa. Yang kalau yang tajam dirobek dia akan lurus rata, seret, nah itu tajam. Nah sedikit ada tambahan lagi. Jadi ilmu kebal itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi saya sedikit tambahkan dari video yang kemarin ya, anggap ini part 2. Ada ilmu kebal yang tahan terhadap besi, logam, jadi benda tajam ya. Jadi tahan bacok. Nah jadi kalau dibacok atau disayat dia tidak apa-apa, tidak luka. Tetapi ada juga yang tahan bacok atau disayat tapi tidak tahan ditusuk. Nah itu aneh, memang seperti itu. Jadi ada tataran-tatarannya ya. Nah, ada juga yang sampai kebalnya benturan, benda tumpul ya. Jadi ada yang kebal benda tajam ya, dibacok tidak mempan, tetapi dia kena benda tumpul terluka ya. Contohnya misalnya ya, orang yang kebal senjata tajam jika dibacok dengan golok sekencang-kencang ya, dia tidak akan tergores atau robek. Nah, tetapi dia akan membiru seperti lebam. Nah, itu tandanya dia belum kebal terhadap benda tumpul ya. Ada juga yang tidak kebal terhadap taring atau kuku ya. Ada yang tidak kebal terhadap taring atau kuku binatang, walaupun dia kebal senjata tajam, anti tembak atau kebal tembak, ditembak tidak mempan. Nah itu, tapi terhadap taring atau kuku dia terluka, kuku binatang ya, atau manusia. Nah sekarang kalau lanjut kebal tembak itu harus minimal dia sudah menguasai kebal terhadap benda tumpul ya, karena itu hantaman, benturan. Biasanya kalau orang yang sudah kuat terhadap benda tumpul itu dihantam pakai benda tumpul, dia tidak kenapa-napa, tidak luka, tidak biru, tidak lebam. Ditabrak tidak apa-apa. Ditembak, nah ditembak itu juga ada syaratnya. Kalau pelurunya tajam, runcing, nah itu bisa tembus. Tetapi kalau pelurunya yang membulat, itu dia tidak mempan. Nah jadi kalau mau dia tidak mempan peluru runcing, dia harus punya kekuatan kebal sajam dikombin sama kebal pukul atau kebal benturan. Nah ini tambahan aja ya, teman-teman boleh percaya boleh enggak. Jadi itu dari yang saya tahu. Dan satu lagi, orang yang kebal senjata tajam belum tentu kebal terhadap besi seperti keris ya, meteorit ya. Ada juga yang kebal senjata tajam tapi di
ditebas dengan keris atau keris atau dihunus dengan keris, ditusuk dengan keris, dia tembus. Ada yang seperti itu karena bukan bagian dari logam. Jadi terbuat biasa keris kan campuran logam sih, memang besi hitam sama meteorit ya. Dan yang terakhir ada juga yang kebal terhadap senjata tajam, kebal tembak, tetapi dia tidak kebal terhadap bambu, bambu kuning atau duri. Dia belum tentu kebal terhadap benda atau senjata seperti itu ya, yang terbuat dari seperti itu. Oke, jadi ini tambahan aja. Selain ada kebal sampai tataran anti cukur, rambutnya tidak bisa digunting, kukunya tidak bisa digunting, ada juga yang seperti saya jelaskan tadi ya. Ini hanya video edukasi tambahan, teman-teman boleh percaya boleh enggak, terserah. Anggap ini seperti pengetahuan tambahan aja, tidak perlu dipercaya ya. Jadi ini hanya pengetahuan yang saya tahu, yang saya sharing ke teman-teman. Oke, gitu aja ya tambahan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Namo Buddhaya.